Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luna Yasmin dari kelas 12 TI 2. Di sini saya ingin mempresentasikan praktik kerja lapangan saya di Perumda Tirta Bagasasi Cabang Babelan. Pertama-tama, judul laporan saya adalah Uji Kualitas Air Reservoir. Waktu pelaksanaan PKL saya di Perumda Tirta Bagasasi yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 sampai jam 2 dan waktu istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1 siang. Di sini ada sejarah dari Perumda Tirta Bagasasi. Tirta Bagasasi dimulai dari tahun 1979 sebagai Badan Pengolahan Air Minum BPAM Kabupaten Bekasi. Kemudian bertransformasi melalui penggabungan BPAM dan PDM tahun 1991, menyatukan wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi pada 1998. Berganti nama dari PDM Bekasi menjadi PDM Tirta Bagasasi pada tahun 2009 dan kini menjadi perusahaan umum daerah Perumda untuk melayani kebutuhan air bersih di wilayah Bekasi. Lalu di sini ada corporate social responsibility dari Perumda Tirta Bagasasi, yaitu ada 4. Pertama, bantuan sosial. Bantuan sosial berupa penyaluran sembako, beras, dan pakaian layak pakai. Bantuan untuk yayasan yatim piatu dan pesantren. Lalu ada bidang pendidikan berupa membangun sekolah dasar dengan konsep green building, dan pemasangan panel surya untuk efisiensi energi, mendukung lingkungan belajar yang ramah lingkungan. Lalu ada lingkungan dan infrastruktur, pembangunan masjid di Desa Sukarapi, dan terakhir ada bantuan darurat, seperti distribusi air bersih gratis kepada warga saat kekeringan. Lalu di sini ada teori dari praktik kerja lapangan saya. Yang pertama, ada kualitas air bersih. Kualitas air adalah kondisi yang menunjukkan apakah air layak digunakan untuk kebutuhan manusia, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun aktivitas lainnya. Penilaian kualitas air mengacu pada 3 parameter utama. Fisik meliputi warna, bau, rasa, dan kekeruhan atau NTU. Kimia mencakup pH, sisa klor, kandungan mineral, logam, dan zat kimia lainnya. Mikrobiologi memastikan air bebas dari bakteri patogen seperti E. coli dan coliform. Standar kualitas air minum di Indonesia ditetapkan dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2021. Lalu yang kedua ada kekeruhan turbidity atau NTU. Kekeruhan adalah kondisi air yang terlihat tidak jernih karena adanya partikel tersuspensi seperti lumpur, pasir halus, mikroorganisme, atau bahan organik. Kekeruhan mempengaruhi proses desinfeksi karena partikel dapat melindungi bakteri dari kontak dengan klorin. Alat yang digunakan adalah turbidimeter yang bekerja dengan mendeteksi cahaya yang dipantulkan partikel dalam air. Kekeruhan tinggi biasanya mengindikasikan adanya gangguan proses pengolahan seperti flokulasi, sedimentasi, atau filtrasi. Standar ideal air jadi PDAM biasanya ditargetkan kurang lebih 1 NTU meskipun standar nasional adalah kurang. Lalu di sini ada teori dari praktik kerja lapangan. Lalu yang ketiga ada pH atau derajat keasaman. pH merupakan ukuran tingkat keasaman atau kebasahan air dengan skala 0 sampai 14. pH mempengaruhi reaktivitas kimia dalam air. pH terlalu rendah atau asam dapat mengakibatkan korosi pada pipa distribusi sehingga menyebabkan kontaminasi logam. pH terlalu tinggi atau basa dapat menimbulkan endapan skel dan menurunkan efektivitas klorin. Standar air minum 6,5 sampai 8,5. Yang keempat ada sisa klor atau residual klorin. Sisa klor adalah jumlah klorin bebas yang masih tersisa setelah proses desinfeksi. Lalu yang keempat ada sisa klor atau residual klorin. Sisa klor adalah jumlah klorin bebas yang masih tersisa setelah proses disinfeksi selesai. Klor digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme berbahaya. Sisa klor yang terlalu rendah, air rentan terkontaminasi selama perjalanan di jaringan pipa. Sisa klor yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi rasa dan aroma air. Metode pengukurannya menggunakan reagen DPD yang menghasilkan warna merah muda, kemudian dibandingkan dengan skala warna di klorimeter. Standar ideal 0,2 sampai 0,5 mg atau liter di jaringan distribusi. Lalu yang terakhir ada hubungan NTU, pH, dan klor. Ketiga parameter ini saling berpengaruh dalam menentukan kebersihan proses pengolahan air. Yang pertama, jika NTU tinggi, partikel akan mengikat klorin sehingga sisa klor menjadi rendah. Lalu yang kedua, jika pH terlalu tinggi, klorin berubah menjadi bentuk yang kurang efektif, membunuh bakteri. Yang ketiga, sisa klor yang cukup
Sisa keluar yang cukup hanya dapat dipertahankan jika pH stabil dan kekeruhan rendah. Lalu di sini ada langkah kerja. Yang pertama, persiapan sampel. Mengambil sampel air jadi dari titik sampling, lalu menggunakan botol sampel steril. 2. Pengukuran pH. Menyalakan dan mengkalibrasi pH meter, lalu mengukur pH hingga angka stabil dan mencatat hasil. 3. Pengukuran NTU atau kekeruhan. 1. Mengisi tabung turbidity meter dengan sampel air, lalu membersihkan tabung agar tidak ada sidik jari dan mencatat hasil setelah pembacaan stabil. 4. Pengukuran sisa klor. Pertama, menambahkan reagen DPD ke sampel, membandingkan warna dengan skala klorimeter, lalu mencatat hasil pengukuran. Dan terakhir ada dokumentasi, mencatat semua hasil pada lembar laporan. Lalu di sini ada Kemudian di sini ada alat dan bahan yang saya gunakan untuk mengukur uji kualitas air jadi di reservoir. Yang pertama ada turbidity meter atau mengukur kekeruhan air, lalu yang kedua ada pH meter mengukur derajat keasaman, dan ketiga klorin meter mengukur sisa klor, dan yang keempat ada beaker glass atau wadah sampel. Dan yang kelima ada botol sampel steril atau botol uji stempel. Yang keenam ada indikator sisa klor, yang ketujuh ada sampel air, dan yang kedelapan ada buku laporan. Lalu di sini ada alat pelindung diri yang saya gunakan untuk menguji kualitas air jadi di reservoir. Yang pertama ada helm safety. Helm safety adalah alat pelindung diri APD yang berfungsi untuk melindungi kepala dari cedera akibat benturan benda jatuh, pukulan, atau kondisi ekstrim lainnya seperti panas dan sengatan matahari. Lalu yang kedua ada sepatu safety. Sepatu safety adalah alat pelindung diri APD untuk melindungi kaki dari bahaya di tempat kerja, seperti benda tajam, berat, cairan kimia, listrik, dan permukaan licin. Lalu di sini ada flowchart. Yang pertama, mengambil air sampel dari titik sampling, lalu menguji parameter air seperti pH, NTU, dan sisa klor. Lalu memperbandingkan standar kualitas air jadi, dan jika benar atau sama, maka mencatat hasil laporan di buku laporan, dan jika tidak, mengatur ulang dosis. Lalu kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari praktek kerja lapangan saya menguji kualitas air di Perumda Tirta Bagasasi, yaitu melalui kegiatan PKL di Perumda Tirta Bagasasi, peserta memperoleh wawasan baru tentang pengolahan air bersih dan operasional PDAM. Kedua, pengalaman langsung dalam menguji kualitas air menggunakan alat laboratorium. Ketiga, pemahaman proses distribusi air bersih dari sumber hingga pelanggan. Yang keempat, ada peningkatan keterampilan teknis dan kesiapan memasuki dunia kerja nyata. Yang terakhir, ada sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja dalam lingkungan profesional. Kegiatan PKL memberikan manfaat besar baik secara pengetahuan maupun pengalaman praktis yang tidak diperoleh dari pembelajaran di sekolah. Sekian presentasi praktik kerja lapangan saya di Perumda Tirta Bagasasi yang berjudul Menguji Kualitas Air Jadi di Reservoir. Terima kasih.